Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah Perancangan Arsitektur 1. Materi kali ini merupakan penjelasan, mungkin bukan penjelasan teknis. Mungkin saya hanya menyampaikan sumber-sumber inspirasi untuk digunakan mahasiswa pada tugas keempat kaitannya dengan transformasi kubus yang fokusnya pada bidang. Jadi bidang kubus. Kalau di tugas ketiga bicaranya pada kerangka, di tugas keempat ini lebih ke bidangnya. Jadi di buku FBKJ ada bahasan tentang vertical element yang mendefinisikan atau membuat perspektif ruang. Jadi mungkin yang bagian pertama di awal yang vertical line element itu lebih kepada batang. Kita konteksnya coba pahami dalam konteks transformasi kubusnya. Yang kedua, single vertical plane itu lebih bagaimana bidang tersebut yang kemudian fungsinya kalau di dalam ruang sebagai dinding itu single yang satu bidang itu ditutup sehingga bayangan atau image dari bidang tersebut membentuk ruang atau bentukan yang dinding berbentuk L itu juga memunculkan ruang. Dan selanjutnya dua bidang paralel itu juga membentuk dinding. Di sini yang saya ingin tunjukkan bukan pada membentuk ruangnya atau kaitannya dengan ruang negatif dan ruang positif di penjelasan video sebelumnya, tapi bagaimana ruang itu dibentuk dari bidang dinding, bidang lantai, bidang atap atau bidang langit-langit kalau tidak bicara tentang atap. Contoh di sebelah kanan adalah bidang-bidang tersebut kemudian disusun, dikomposisikan sehingga menjadi hal yang menarik. Ini yang akan kita lakukan untuk tugas keempat. Jadi bagaimana mengkomposisikan bidang-bidang tersebut. Dengan basis dasar adalah pada bidang kubus. Jadi kubus silakan baca kembali kaitannya dengan subtraktif adiktif di bahasan FBKJ, penambahan dan pengurangan. Di bidang juga bisa dilakukan hal yang sama, jadi dilobangi, dikurangi, ditambahkan, kemudian dikomposisikan ulang sehingga kubus itu tidak hanya bidang yang ada bidang dinding, ada bidang plafon dan ada bidang lantai. Tidak hanya seperti itu, kemudian bisa dikomposisikan menjadi komposisi yang lebih menarik. Contoh lain, atau bahkan dari bentuk kubus yang pejal, kemudian bidangnya disobek, ditarik keluar menjadi komposisi yang berbeda, jadi komposisi yang lebih menarik dan estetik. Contoh yang ini udah memadukan antara bidang dan rangka. Ini nanti mungkin pada tugas besar yang akan kalian lakukan untuk ujian akhir semester. Tapi di sini kita lihat bahwa komposisi elemen pembentuk kubus baik rangka maupun bidang, kalau kita pahami, kemudian kita bongkar, kita preteli bidangnya, kita preteli rangkanya, kemudian kita susun ulang, itu menjadi sesuatu hal yang lebih estetik, lebih menarik. Di sini kreativitas mahasiswa juga dituntut lebih mendalam. Sama juga ini mungkin pemahamannya bukan pada kubus yang bidang, tapi kubus yang solid. Kubus yang solid terdiri dari beberapa rangka.
kemudian kerangkanya tidak dikeluarkan. Memahaminya juga, memahami kubusnya jadi lebih lebih menarik gitu. Tidak hanya sekedar bentuk kubus solid itu semata, tapi ternyata kalau ditelusur lebih lanjut, bentuk solid itu punya kerangka, punya rangkanya. Ini kemudian ditonjolkan di dua gambar ini. Di dalam bentukan arsitektur, bentuk kubus bukan tidak mungkin kemudian dimainkan. Kubus tidak berdiri tegak, tapi kemudian kubus diputar dan ditancapkan di tanah, di tapaknya. Ini modeling-modeling yang eksplorasi bentuknya. Jadi tugas 3 dan tugas 4 mencoba mengeksplorasi bentuk lebih mendalam. Dari case tadinya kita belajar dari kubus. Tapi tidak hanya, ini hanya sebagai pembelajaran awal. Kita bisa melakukannya terhadap piramida, kita bisa melakukannya terhadap bola, kita bisa melakukannya terhadap tabung, bentuk tabung. Dan yang mesti juga dilakukan oleh mahasiswa bagaimana memahami bidang tersebut. Bidang itu diawali dari bentuk kubus yang di sudut kiri atas. Lalu diapakan bidang tersebut? Apakah dinaikkan, diputar, dipecah, dipotong, kemudian ditarik keluar? Skema ini yang kalau dalam penjelasan Parti menjadi pola berpikirnya. Sebuah bentuk bagaimana proses pembentukannya. Ini yang perlu dijabarkan, perlu dijelaskan. Dasarnya kubus. Dasarnya adalah kubus dengan bidang. Lalu bidang itu diapakan? Dipecahkah? Diputarkah? Disobekkah? Ditambahin? Dikurangi? Melakukan additif atau subtraktif? Itu yang perlu diproses berpikirnya atau proses pembentukannya yang perlu dijabarkan di dalam tugas, baik tugas 3 maupun tugas 4. Jadi ini bisa munculnya kemudian bisa macam-macam. Kalau nanti ada yang Pak bentukan nomor 2 di atas, kiri atas nomor 2, atau yang paling kanan atas atau yang kiri bawah atas, itu kan rangka, bukan bidang. Ini menariknya. Rangka yang tersusun 4 sisi tersebut itu dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga menjadi satu kotak. Saya tidak ini lebih mengatakan bujur sangkar. Tapi kemudian kerangka itu membuat image, membuat gambaran, membuat shape sebuah bidang. Jadi yang nomor kiri atas nomor 2 maupun kiri atas kanan paling kanan yang atas itu sebenarnya meskipun dia bentuknya kerangka tapi shape-nya adalah bidang. Kalian bisa melakukan seperti itu. Bisa bermain-main yang disebut bidang itu apa? Susunan 4 kerangka dalam bentuk bujur sangkar atau bagaimana? Sedangkan bentuk lain bisa dinyatakan sebagai bidang. Jadi eksplorasi bidang, eksplorasi rangka, eksplorasi kubus itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kreativitas kalian. Bahkan kalau yang kalian lihat di nomor 2 di bawah, nomor 2 dari kiri yang di bawah, itu kayaknya Pak itu apakah yakin kubus? Kalau skematiknya dia bisa menjelaskan bahwa ini dari kubus, kemudian dia bidang-bidang itu disayat-sayat sedemikian rupa sehingga menghasilkan beberapa bidang kecil yang bentuknya balok, kemudian kerangkanya disusun-susun, kerangkanya dipisah-pisah, kemungkinan besar ini adalah kubus dengan bentuk yang lain. Ini yang perlu
dijabarkan adalah bagaimana prosesnya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan, oh ya ini kubus. Oh ya ini kubus dalam komposisi yang lain. Itu essence atau inti dari tugas 3 dan tugas 4. Kaitannya juga nanti dengan tugas besar. Mungkin itu penjelasan singkat saya terkait dengan tugas 4 yang berkorelasi dengan tugas 3 dan materi ruang positif, ruang negatif, kaitannya dengan materi party. Oke, selamat bekerja, selamat bereksplorasi. Terima kasih.